wanita yang dikasihi Tuhan, seberapa yang ada pada saat sore hari ini. Kalau kita lihat jumlahnya masih ini terus ya, tapi tidak menjadi satu halangan bagi kita. Yang penting Tuhan hadir di tengah-tengah peribadahan kita pada saat ini. Dan mari pada saat ini, walaupun keadaan di luar sana masih ramai, apalagi katanya ribut ya sekarang di Garut tambah lagi katanya. Tapi menjadi doa kita pada saat ini, Tuhan selalu jaga, Tuhan selalu lindungi, dan Tuhan selalu bungkus dengan kuasa darahnya. Dan apapun yang terjadi, kita tetap akan mencintai Yesus untuk selamanya. Dan kita angkat satu pujian, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Kita semuanya bangkit berdiri. Amin. Ini menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami akan tetap mencintai Engkau Tuhan apapun yang terjadi. Badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin, haleluya Tuhan. Ini menjadi pengakuan kami di hadapan Engkau.
bahwa kami mencintai Engkau untuk selamanya. Nanti saya minta dengan kasih Kristus, Saudari Sally berdoa untuk pembukaan. Kau wanita yang dikasih Tuhan, semangat, semangat, semangat. Yang penting pada saat ini, walaupun jumlah kita mungkin boleh bisa dihitung ya. Tapi pada saat ini kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberi kesempatan lagi pada kita. Waktu yang indah yang sudah Tuhan berikan pada kita pada saat ini. Mari kita pakai sebaik-baiknya untuk memuji besarkan nama Tuhan. Mungkin kadang-kadang kita ya susah ya untuk beribadah. Tapi pada saat ini waktu yang indah sudah Tuhan berikan pada kita. Mari kita pakai untuk memuji besarkan nama Tuhan. Mari kita sebelum kita masuk pujian, saudara kasih senyuman. Semuanya manis saudara. Kan sekarang salaman nggak bisa ya, jadi kasih senyuman yang terbaik. Siap memuji nama Tuhan? Amin. Mari kita berkumpul bersama-sama untuk memuji besarkan nama Tuhan. Haleluya. Saya ingin kita lebih bersemangat lagi ya. Walaupun jumlah kita masih kecil, kalau boleh kita tembus itu ya. Kita semua bangkit berdiri. Musik agak cepat dikit ya kita ininya. Amin. Haleluya. Meninggikan namanya Yesus.
Silakan duduk saudara. Saudara, saya rindu ya ingin buka ruang kesaksian. Walaupun mungkin ya dimulai bulan kita masukin Januari, mungkin ada suka dan duka yang kita hadapi. Saudara boleh bersaksi. Bu Gembala bersaksi. Ibu Gembala yang bersaksi juga. Ya. Mungkin ada kesaksian-kesaksian mungkin yang sudah saudara alami. Ibu Tini boleh saksikan. Ada kesaksian dari Ibu Tini? Gak apa-apa Ibu Tini. Puji Tuhan untuk kesempatan malam ini. Jangan bosan yang melihat saya lagi. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik, saudaraku ya. Apa yang sudah saya alamin itu mungkin merupakan suatu proses dalam kehidupan saya sebagai anak Tuhan, saudaraku ya. Saya yakin dan percaya bahwa dalam kehidupan kita itu tidak yang baik-baik saja yang kita terima, ada juga yang tidak baik, saudaraku ya. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa semua itu adalah dari Tuhan, dan Tuhan ingin bahwa apa yang kita alami itu akan membuat iman kita semakin bertambah kuat, saudaraku ya. Begitu juga ternyata apa yang saya alami kemarin, saya sudah menyaksikan cinta kasih Tuhan, saudaraku ya. Pas hari apa kemarin? Selasa ya, hari Selasa. Sebelum itu anak saya itu bilang sama saya, "Mama, ini kenapa ya di leher Ica kok ada benjolan?" Dia bilang gitu. Saya raba-raba yang punya saya. Memang saya nggak ada, saudaraku ya. Tapi kok anak saya ada. Coba Ica besok kita periksa ke dokter, kata saya. Terus waktu hari Selasa pagi itu saya daftar ke dokter Hendy, saudaraku ya. Ternyata hari Senin itu. Senin ya? Selasa ya, lupa saya. Ternyata pas jadwal dokter Hendy-nya ada, saudaraku. Cuma saya minta sore waktu itu sama yang bagian yang di depannya itu, dia bilang nggak bisa katanya kalau sore. Kalau hari ini dokter Hendy-nya ada cuma sampai setengah hari, dia bilang gitu. Ya udah nggak apa-apa, udah daftar. Terus saya ke situ sama anak saya jam 9:30, saudaraku, harus menunggu dulu. Setelah itu langsung kita dipanggil. Waktu masuk ke dalam, saya bilang, "Dok, ini anak saya kok di bagian leher ada benjolan," saya bilang gitu. Waktu dilihat sama dokternya, waduh, dia bilang katanya itu teh apa? "Ibu punya apa? Ada turunan enggak?" Dia bilang gitu katanya. "Gondok atau teroid," dia bilang gitu. Saya bilang ada, kata saya teh dari pihak mamahnya, papahnya, saya bilang papahnya Ica, saya bilang gitu. "Oh, ternyata ini anak ibu teh ada gondokan," dia bilang gitu. Aduh, anak saya secara nggak langsung dia merasa gimana, saudaraku ya. Tetapi saya bilang sama anak saya, "Ica, udah nggak usah khawatir. Berdoa aja sama Tuhan Yesus ya." Saya bilang bahwa Ica sudah disembuhkan, saya bilang gitu. Dia di dalam hatinya dia bilang gini, "Mama, kenapa ya Ica dapat warisan begini?" Dia katanya. Aduh Tuhan Yesus, saya sebagai ibu merasa gimana, saudaraku ya. Tapi saya yakin dan percaya bahwa apa yang sedang terjadi itu merupakan suatu proses di dalam kehidupan anak saya, bahwa Tuhan itu ingin memberikan sesuatu. Apakah anak saya itu benar-benar dia percaya bahwa apa yang sedang dia alami itu merupakan suatu proses supaya iman dia semakin bertambah kuat, saudaraku. Dan dari pemeriksaan itu diberikan oleh dokter obat selama 1 bulan, saudaraku ya. Coba nanti selama 1 bulan itu obatnya dimakan, nanti kembali lagi. Memang bisa sembuh, dia bilang gitu, dokter Hendy bilang. Tapi saya yakin dan percaya bahwa waktu dia diproses, dikatakan sakit itu, saya percaya bahwa Tuhan sudah menjamah anak saya, saudaraku. Dan saya yakin bahwa bisa melalui proses ini bersama dengan anak saya dengan kekuatan dari kuasa Roh Kudusnya. Oleh sebab itu saya minta kepada ibu-ibu dan saudara-saudara terkasih ya, tolong bantu supaya apa yang sedang terjadi dalam kehidupan anak saya itu, bahwa saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menyembuhkan, saudaraku ya. Sehingga kalau dipikir-pikir dia baru 18 tahun, saudaraku ya. Dia bilang, "Mama, biasanya yang kena penyakit gini mah orang yang sudah berumur," dia bilang gitu.
Tetapi saya yakin dan percaya bahwa apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan saya, anak saya itu merupakan suatu proses saudaraku ya. Bahwa di dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus itu tidak aman-aman saja saudaraku ya. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa mujizat Tuhan Yesus itu masih ada saudaraku. Dan saya percaya juga bahwa itu akan berlaku dalam kehidupan anak saya saudaraku. Sehingga anak saya itu akan semakin menjadi anak yang kuat, semakin menjadi anak yang tetap setia iring Tuhan apapun yang terjadi. Oleh sebab itu mari saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan kita boleh semakin tetap kuat, kita semakin setia. Karena saya yakin dan percaya bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita saudaraku ya. Oleh sebab itu mari kita tetap setia dan setia sampai nafas kita yang terakhir. Terima kasih, biarlah kesaksian ini menjadikan suatu berkat bagi yang mendengarkannya. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu sungguh ajaib, sungguh luar biasa. Dan kuasanya itu tetap sama dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya Ibu-ibu, kita bantu dalam doa untuk Ibu Tini. Apapun yang terjadi, saya yakin percaya pemprosesan Tuhan itu luar biasa. Akan menjadi satu kekuatan terlebih bagi Ica mungkin ya, supaya dia lebih setia lagi pada Tuhan dan lebih semangat lagi iring pada Tuhan. Sebentar kita akan dengarkan firman Tuhan. Saya ajak kita semuanya bangkit berdiri. Kita katakan apapun yang terjadi dalam hidup ini, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya pada. Katakan sekali lagi bersama-sama, apapun yang terjadi Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil
katakan sekali lagi kau berfirman. Mari kita angkat tangan kita sebagai pengakuan kita di hadapan Tuhan. Tuhan yang sudah menyembuhkan dan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Amin. Dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Nanti saya minta dengan kasih Kristus, Ibu Evi berdoa untuk firman Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Saya rindu kita samping kanan kiri sama-sama katakan haleluya. Kalau pemimpin pujian tadi katakan saat-saat ini kita tidak bisa salaman ya satu sama lain kalau di dalam ibadah. Tapi ada kata-kata yang bisa kita bagikan satu sama lain untuk saling menguatkan. Amin. Saat sore hari ini kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan. Sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya pasalnya yang ke-40. Yesaya pasalnya yang ke-40, kita akan baca mulai dari ayat yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-31. Yesaya pasalnya yang ke-40, ayat yang ke-30 dan ke-31. Kalau ibu-ibu sudah mendapatkan, katakan haleluya. Haleluya. Kita akan baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji nama Tuhan. Tema firman Tuhan pada saat sore hari ini yang saya akan bagikan untuk ibu-ibu yang ada adalah jangan berhenti menanti. Sekali lagi tema firman Tuhan yang akan saya bagikan pada saat sore hari ini adalah jangan berhenti menanti. Apa itu arti kata dari menanti? Menanti itu sama dengan menunggu. Menantikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia saya lihat artinya adalah menunggu sesuatu yang akan datang. Banyak orang mengatakan kata menunggu, kalau kita menunggu itu adalah sesuatu yang membosankan. Itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat gak enak. Apalagi kalau menunggu dengan waktu yang sangat lama. Itu sangat-sangat tidak enak. Tapi kalau kita boleh lihat kembali, menunggu itu bisa saja menjadi enak. Tergantung apa yang ditunggu. Kalau misalnya menunggu hari ulang tahun, bisa saja itu menjadi sesuatu hal yang menyenangkan. Menunggu seseorang yang sudah lama kita nanti-nantikan datang dari kejauhan, itu adalah hal yang menyenangkan. Tapi ada hal-hal tertentu yang membuat kita bosan untuk menunggu. Saat ini firman Tuhan yang akan saya bagikan adalah jangan berhenti menanti atau menunggu. Di ayat yang ke-30 dan ke-31 ini, di situ dari kedua ayat ini kita akan membahas apa sebenarnya yang Tuhan mau ketika kita sedang menantikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Apa hal-hal yang sedang kita tunggu hari-hari ini? Apa hal-hal yang sedang kita nanti-nantikan hari-hari ini? Mungkin banyak sekali banyak sekali orang-orang pada saat ini yang menanti-nantikan kapan sih sebenarnya corona ini selesai? Kapan sih sebenarnya situasi ini menjadi normal kembali? Kalau manusia itu cenderung ingin segala sesuatunya itu cepat berlalu. Manusia itu cenderung ingin segala sesuatunya itu cepat saja. Tidak mau yang namanya proses. Itu kecenderungan manusia. Manusia ingin segala sesuatu itu rasanya pengen ada di depan terus selesai, ada di depan terus selesai. Begitu kecenderungannya manusia, tapi berbeda dengan caranya Tuhan.
Tuhan mengizinkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatunya itu sesuai dengan waktunya Tuhan. Bukan waktunya kita. Kalau kita melihat seorang Abraham tokoh Alkitab yang sangat luar biasa. Bagaimana Tuhan memiliki janji di dalam kehidupannya. Tuhan memiliki janji dalam kehidupannya agar dia menjadi seseorang yang memiliki keturunan yang sangat banyak. Dan dalam menantikan janji Tuhan, Abraham tidak menjadi bosan. Abraham tidak menjadi lemah. Abraham tidak membantah apa yang menjadi janjinya Tuhan. Padahal kalau kita lihat, ada jenjang waktu yang Abraham harus lewati. Ada waktu-waktu yang Abraham harus lewati. Bukan ketika Tuhan berjanji hari ini Tuhan tepati, tidak. Tapi ketika Tuhan berjanji, ada hari-hari yang Abraham harus lewati. Ada masalah-masalah yang Abraham harus lihat. Ada masalah-masalah yang Abraham harus alami. Begitu juga dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, Tuhan berjanji, Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Namun ketika masalah itu datang, tidak langsung plak masalah itu selesai. Tapi Tuhan ingin menguji kekuatan kita melalui hari-hari yang lalu di dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan mau melihat bagaimana cara kita menantikan janjinya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Abraham, dia mampu menantikan janji Tuhan dengan sabar. Dia mampu menantikan janji Tuhan dengan tidak bosan. Rahasianya adalah Abraham melihat kalau Tuhan yang menjanjikan sesuatu kepadanya adalah Tuhan yang setia. Saat ini kita akan melihat hal-hal yang dijanjikan Tuhan bagi setiap orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kalau kita melihat di ayat yang ke-31 ini, di situ dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, kata menanti-nanti di sini itu sifatnya aktif, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Itu sifatnya aktif, bukan pasif. Artinya ketika kita menanti-nantikan Tuhan, ketika kita sedang menanti-nantikan Tuhan dalam sebuah pengharapan kita kepada Tuhan, ada hal-hal yang harus kita lakukan kepada Tuhan. Apa hal-hal yang harus kita lakukan? Yaitu hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, itu yang harus kita lakukan ketika kita sedang menanti-nantikan dan berharap kepada Tuhan. Selanjutnya dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, hal yang pertama yang Tuhan janjikan adalah akan mendapatkan kekuatan baru. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kekuatan baru di sini artinya adalah diperbaharui. Maksudnya ketika kita lemah, ketika kita sedang berada di posisi terlemah kita, Tuhan hadir dengan janjinya. Yang akan memperbaharui kita kembali dengan kekuatan yang baru yang berasal daripada Tuhan. Seringkali dalam pengiringan kita akan Tuhan, mungkin ada masalah-masalah yang kita hadapi baik dalam pribadi kita, dalam keluarga kita, mungkin itu membuat kita lemah. Bahkan seakan-akan membuat kita berkata, Tuhan gak peduli kok, Tuhan udah gak setia kok. Tuhan udah gak ingat kok akan janjinya terhadap keluargaku, terhadap pribadiku, terhadap kehidupanku. Seringkali kita lupa akan janjinya Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita dalam posisi terlemah, kita dalam menantikan Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan di ayat yang ke-31, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Kalau di ayat yang ke-30 di situ dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Kita tahu bersama kalau orang-orang muda itu identik dengan semangat. Orang-orang muda itu identik dengan kekuatan yang ekstra. Orang-orang muda itu identik dengan semangat yang berapi-api. Tapi di sini firman Tuhan katakan mereka juga bisa menjadi lelah dan lesu. Ternyata usia, keadaan kita tidak bisa menjamin untuk kita tetap kuat ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Usia kita tidak bisa menjamin untuk kita tetap kuat ketika kita sedang menghadapi masalah. Dan di kalimat selanjutnya di sana dikatakan dan teruna-teruna jatuh tersandung. Teruna-teruna itu adalah orang-orang yang terlatih di dalam suatu kemiliteran.
Orang-orang yang dilatih supaya ketika mereka sedang menghadapi perang mereka tidak jatuh. Tapi firman Tuhan di sini katakan teruna-teruna pun jatuh tersandung. Dan di sini kita bisa melihat ternyata jabatan itu tidak menjamin untuk kita bisa tetap kuat ketika kita menghadapi masalah. Namun apa yang dikatakan di ayat yang ke-31? Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ibu-ibu dan saya yang menanti-nantikan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang berharap terus kepada Tuhan, itu yang akan mendapatkan kekuatan baru. Bukan karena jabatan kita tinggi, bukan karena pekerjaan kita ini itu, bukan ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Namun di sini firman Tuhan katakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Bagaimana kehidupan kita hari-hari ini? Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita sedang diperhadapkan dengan satu pencobaan, apa yang kita lakukan? Apakah kita mengandalkan kekuatan kita? Apakah kita mengandalkan keluarga kita? Atau kita mengandalkan kekuatan Tuhan? Kalau mau dibilang, kalau mau mengandalkan kekuatan kita, kalau mau mengandalkan pekerjaan kita, mengandalkan uang kita, mengandalkan segala yang kita miliki, ingat ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kekuatan kita terbatas. Oleh sebab itu kita perlu Roh Kudus. Kita perlu Tuhan untuk memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Kita sangat-sangat perlu Tuhan. Karena kalau kita pikir-pikir, kita adalah manusia ciptaannya Tuhan. Kalau tanpa Tuhan, kita adalah manusia yang sangat-sangat lemah. Jabatan kita, apapun yang ada dalam kehidupan kita itu tidak bisa menjamin untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan. Namun firman Tuhan katakan ketika kita menanti-nantikan Tuhan, ketika kita terus berharap kepada Tuhan, sekalipun dalam situasi dan kondisi seperti hari-hari ini, percayalah ketika kita menanti-nantikan Tuhan, ada kekuatan baru yang Tuhan akan terus nyatakan dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, janji Tuhan dalam setiap kehidupan orang-orang yang menanti-nantikannya adalah orang yang menantikan Tuhan, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kenapa harus Raja Wali? Kenapa ayat ini memakai kata burung Raja Wali? Kenapa harus Raja Wali? Kenapa enggak elang? Kenapa enggak hewan-hewan buas lainnya yang punya kekuatan yang lebih kuat, ya kan? Kenapa harus Raja Wali? Ternyata ketika saya mempelajari ayat ini saya penasaran. Sebenarnya apa maksud dari firman Tuhan? Kenapa firman Tuhan sampai memakai kata burung Raja Wali di dalam ayat ini? Ternyata Raja Wali itu memiliki karakter, memiliki beberapa karakter. Karakternya yang pertama adalah Raja Wali itu adalah burung yang bergerak dengan kecepatan yang tinggi. Raja Wali adalah burung yang bergerak, yang terbang dengan kekuatannya yang kuat. Hal yang kedua, Raja Wali adalah burung yang punya pandangan yang tajam. Raja Wali adalah burung yang punya pandangan jauh ke depan. Hal yang ketiga, Raja Wali adalah salah satu jenis burung yang setia. Hal yang keempat, ini yang membuat saya berpikir, oh ternyata mungkin ini alasannya kenapa Raja Wali ini dipakai untuk ayat ini. Ternyata hal yang keempat, karakter yang dimiliki oleh Raja Wali adalah Raja Wali selalu terbang tinggi melampaui badai. Ternyata burung Raja Wali itu dia menunggu badai, dia menanti badai. Dia menanti badai supaya ketika badai itu datang, dia akan menghadapi badai itu dan menggunakan badai itu untuk dia boleh terbang tinggi mengatasi badai itu. Kita boleh memakai karakternya Raja Wali. Sikapnya Raja Wali ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Badai apa yang sedang kita alami pada saat-saat ini? Badai apa yang sedang menerpa kehidupan kita hari-hari ini? Sakit penyakit, masalah keluarga, atau situasi dan kondisi yang kita alami hari-hari ini. Apapun itu badai yang sedang menerpa kehidupan kita hari-hari ini. Firman Tuhan katakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan seumpama Raja Wali yang menantikan badai, dan ketika ada badai kita akan terbang tinggi melampaui badai. Karena apa?
Karena kita punya Tuhan yang kuat. Amin. Karena kita punya Tuhan yang ajaib. Saya yakin dan percaya ketika Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi, segala sesuatu ada dalam kehidupan kita. Itu artinya Tuhan sayang sama kita. Itu artinya Tuhan melihat kalau kita itu adalah anak-anak Tuhan yang kuat. Yang mampu menghadapi masalah-masalah yang ada. Kalau Paulus katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Ada perbedaan antara orang yang menanti-nantikan Tuhan dengan orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kalau di ayat yang ke-30 di sana digambarkan bagaimana orang-orang muda, bagaimana teruna-teruna yang punya kekuatan yang kuat. Ternyata kekuatan dan usia itu tidak menjamin kekuatan. Namun orang-orang yang mengandalkan Tuhan itulah yang akan bertahan ketika mereka menghadapi badai. Merekalah yang akan mendapatkan kekuatan baru ketika mereka menghadapi masalah. Pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, firman Tuhan katakan. Firman Tuhan sendiri yang katakan adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Berarti apapun yang ibu-ibu dan saya alami pada hari-hari ini, itu merupakan satu hal yang biasa. Oleh sebab itu kita harus ubah cara pandang kita terhadap suatu masalah. Mungkin kita melihat kalau suatu masalah yang kita hadapi hari-hari ini adalah masalah yang sangat berat. Masalah yang mungkin kita berpikir, aduh sudahlah saya menyerah. Saya nggak bisa lagi menghadapi masalah ini. Jangan ibu-ibu. Firman Tuhan sendiri yang mengatakan kalau pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Tuhan sendiri yang akan memberikan jalan keluar untuk setiap pencobaan-pencobaan yang kita alami. Tetap andalkan Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan. Karena firman Tuhan juga terus menunjukkan kepada kita kalau Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang setia. Tidak ada firman Tuhan yang mengatakan Tuhan menggagalkan janjinya, tidak ada. Firman Tuhan selalu berkata kalau Tuhan selalu menepati janjinya. Dan kapan Tuhan menepati janjinya? Bukan sesuai dengan waktunya manusia. Tuhan menepati janjinya sesuai dengan waktunya Tuhan. Kalau kita manusia, kita memang mau segala sesuatu itu cepat. Tapi berbeda dengan Tuhan. Tuhan mau supaya semuanya berjalan begitu teratur. Tuhan gak mau ketika kita menghadapi masalah, kita langsung dapat berkat. Kalau begitu kapan kita menjadi dewasa di dalam Tuhan? Tuhan mau ketika kita menghadapi masalah, di saat itu juga Tuhan proses kita menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Di saat itu juga Tuhan proses kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin kuat. Supaya ketika ada badai dalam kehidupan kita, kita seumpama burung Raja Wali yang terbang tinggi mengatasi badai. Bukan lari menghadapi badai, tapi terbang tinggi mengatasi suatu badai itu. Puji nama Tuhan. Di sini di ayat yang ke-31 ini di sana juga dikatakan mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau di ayat yang ke-30 di sana dikatakan orang-orang muda dan teruna-teruna mereka akan lelah, mereka akan lesu, mereka akan tersandung ketika mereka mengandalkan kekuatan mereka. Tetapi di sini dikatakan ketika mengandalkan Tuhan, kita akan berlari ke depan, kita tidak akan menjadi lesu dan kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan pada saat sore hari ini. Biarlah kiranya ini boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah berhenti menanti ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan pernah berhenti, jangan pernah bosan untuk menanti-nantikan janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena ada waktu-waktunya Tuhan untuk Tuhan menunjukkan setiap kejutan demi kejutan dalam kehidupan kita. Melalui apa? Melalui setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya undang ibu-ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian kita yang berkata, waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan.
kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Sekali lagi sama-sama katakan, bila Kau izinkan, Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Sama-sama katakan, waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dari awal lagi kita katakan pujian ini. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulih. Sama-sama katakan, waktu Tuhan
lagi katakan lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih banyak Bapa. Kembali kami katakan, Engkau teramat baik, Engkau sangat baik bagi kami. Di mana sampai hari ini kasih dan kemurahan Tuhan masih terus Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk penjagaan Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan beri. Kami percaya selama hari-hari yang kami lewati dengan kondisi keadaan ini, kami tidak tahu kapan akan berakhir, tapi satu harapan kami kepada Tuhan, kami tetap memegang janji Tuhan bahwa setiap badai pasti akan berlalu. Kami percaya Tuhan, di setiap kami menjalani keadaan hari-hari ini, kami terlalu yakin Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang terus menopang kami. Akan ada terus penyertaan Tuhan bagi kami. Ada pemeliharaan Tuhan. Kami tidak akan pernah takut apapun. Sebab kami tahu kami punya Allah yang berjanji. Yang akan menjaga kami, memelihara kami. Bahkan seperti pujian ini katakan, Engkau adalah Allah El Shaddai. Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau adalah Allah yang menjaga kami. Engkau adalah Allah yang akan terus memberkati kehidupan kami. Kami terlalu yakin juga Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik yang datangnya daripada Tuhan. Sebab adalah Allah yang mencukupkan, Allah yang menyediakan. Dan Engkaulah Roh Kudus yang menghibur selalu kami. Terima kasih, kuatkan terus kami Tuhan. Mampukan kami terus Tuhan. Sebab kami tahu kami adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah wanita malam hari ini Tuhan. Berkati mereka semua dengan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Terima kasih. Kami mau berdoa Tuhan buat wanita yang lain yang tidak bisa bersama-sama dengan kami malam hari ini Tuhan. Kami mau berdoa bagi mereka yang sakit, di antaranya Ibu Feby Tuhan. Kami juga mau berdoa buat anaknya dari Ibu Tini juga Tuhan. Kami percaya, kami doakan mereka Tuhan. Kami bawa mereka kepadamu Tuhan. Nama-nama mereka kami sebut dan kami tahu Allah Engkau mengenal nama mereka. Sebab itu Tuhan, kami mau bawa mereka kepada Tuhan. Mari Bapa Engkau jamah mereka. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Engkau adalah Allah yang sanggup. Engkau adalah Allah yang berkuasa. Dan Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah Tuhan. Mari Engkau jamah Ibu Feby Tuhan yang sakit. Engkau juga jamah Tuhan Ica Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau jamah mereka. Engkau lawat mereka Tuhan. Hari ini Tuhan Engkau jamah mereka Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus ada kuasa. Kami percaya dalam nama Yesus ada mujizat Tuhan. Percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan yang sempurna. Pulihkan mereka kembali, dan mereka boleh kembali datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang besar. Terima kasih banyak Tuhan, kami akan melihat ada sesuatu perkara yang ajaib. Setiap apapun yang Allah izinkan terjadi bagi kami akan melihat di balik semua ini Tuhan. Kami akan nyatakan ada kemuliaan Allah. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan. Semua juga bagi mereka yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan, yang berkekurangan cukupkan Tuhan.
Yang dalam masalah Tuhan terus berikan mereka kepada mereka jalan keluar, kemenangan yang daripada-Mu Tuhan. Bapa, Engkau tolong semua jemaat-Mu menghadapi hari-hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami punya Tuhan, kami hanya berharap kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan adalah Allah yang menyertai kami, yang selalu ada dalam hidup kami. Jaga lindungi umat-umat Tuhan. Bahkan sebentar kami akan tamatkan ibadah kami. Bahkan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sertai kami Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Biar terus penjagaan Tuhan. Biar terus perlindungan Tuhan. Itu menjadi bagian dalam setiap kehidupan umat-umat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.